Ini sepak bola kayaknya nih ya. Ingat dulu nih kalau waktu kecil suka main ini di aspal. Nah, ngomong-ngomongnya bola, olahraga, hari ini kita akan membahas soal sport fotografi. Kayak gimana sih sport fotografi? Fotoin apa sih kalau sport fotografi? Kita lihat dulu nih videonya ya. Dalam dunia jurnalistik, fotografi adalah sebuah anak cabang fotografi yang sangat digemari. Fotografi olahraga selalu menyertai berita-berita olahraga. Bisa dikatakan media cetak seperti koran juga ditentukan mutu berita olahraganya. Fotografi olahraga membuat banyak kesempatan untuk menangkap citra dramatis yang hidup dari sebuah olahraga yang akan dinikmati seumur hidup. Nah, udah lihat kan sport fotografi itu seperti apa? Nah, seperti biasa di Camtalk kita selalu mengundang ahlinya sesuai dengan tema fotografi. Kali ini kita akan mengundang salah satu fotografer terkenal di bidang sport fotografi. Siapa? Mari kita panggilkan. Mari Mas. Halo Mas, selamat datang. Terima kasih. Silakan perkenalkan diri Mas. Saya saat ini masih bekerja di salah satu media Jakarta. Tapi itu di media itu Mas Danu bekerja sebagai editor. Kalau editor itu ngapain sih? Editor itu bertanggung jawab terhadap apa yang akan keluar di koran besok. Oke, jadi sebelum dicetak itu harus melalui Mas Danu dulu. Ada satu tim, saya dan 2 orang teman. Biasanya kita malam itu memilih foto mana yang besok akan dicetak. Ada berapa desk, ada ekonomi, politik, olahraga. Biasanya kita gantian di situ. Oke, nah Mas Danu kan lebih dikenal sebagai sport photographer. Apakah awalnya karena suka olahraga atau gimana? Fotografi olahraga sepanjang pengalaman saya menurutku yang paling teratur ya. Nggak pernah ada pertandingan olahraga yang mendadak. Kenapa fotografer olahraga konsentrasinya bisa penuh? Rata-rata karena memang sudah jelas jadwal pertanding apa. Nggak pernah ada peristiwa bertanding misalnya. Beda dengan genre lain, politik atau news. Iya, nggak mungkin ya tiba-tiba kita tampil ayo gitu kan. Itu beda ya, kecuali kalau yang non profesional nganggur nih kita main bola aja yuk gitu. Nah, terus udah gitu durasi juga relatif terukur. Jadi misalkan sepak bola 90 menit tinggal ditambah berapa kalau misalnya perpanjangan. Iya, sebelum atau setelah misalnya. Iya, kemudian spot juga udah pasti di situ. Iya, fotografer nggak bisa moving seenaknya misalnya. Iya, beda kalau saya biasanya fotoin konser. Nah, kalau konser tuh biasanya udah ada spotnya di situ dan kadang keliling. Apalagi kalau all access gitu ya. Kadang-kadang di backstage, kadang di dekat penonton. Nah, kalau sport relatif lebih ditentukan, udah ditentukan. Misalkan saya pernah juga Mas fotoin sepak bola. Kita hanya boleh di belakang gawang. Dan kalau mau pindah harus nunggu pertandingan babak pertama selesai. Hampir di semua olahraga kayak gitu. Tenis lebih, yang internasional lebih strictly lagi. Bahkan kita nggak boleh bersuara, apalagi pindah bersuara pun nggak boleh ketika sedang berlangsung pertandingan. Bahkan suara shutter itu pun juga kedengaran. Suara shutter masih dalam batas toleransi mereka. Hanya kadang-kadang bowling kan lebih cenderung hening, jadi kadang-kadang suara shutter yang itu kadang-kadang mereka agak terganggu kalau sampai atletnya nengok, berarti kita sudah harus mulai berarti saya harus catur apalagi ya. Catur biasanya dari jauh kan, nggak bersudut dari dekat ya. Nggak bisa dari atas gitu ya. Terus udah gitu yang ngajak ke dunia fotografi itu siapa sih Mas? Kebetulan saya kuliah lulus lagi banyak demo, saya belajar banyak motret awalnya dari situ. Jadi fotoin demo? Awalnya. Awalnya foto demo, foto-foto. Berarti jurnalis? Baru ketika pindah diterima di kantor yang sekarang baru kita rolling biasanya. 2 tahun di olahraga, 2 tahun di metropolitan, 2 tahun di politik, semacam itu. Udah di rolling beberapa kali gitu? Karena minatnya lebih ke sport. Saya lebih tertarik dan lebih menyenangkan olahraga kali ya, sport fotografi. Karena tadi
Fix juga, tapi Fix. karena suka olahraga juga nggak sih? Yap, saya tenis meja. Oh, suka tenis meja. Terus itu kalau pertandingan tenis meja berarti antusiasmenya beda dong kalau foto dengan tenis meja. Sama aja ya? Sama aja. Dibayarnya sama mas ya? Nah, terus keluarga itu mendukung nggak sih mas untuk waktu awal ya, kalau sudah menghasilkan pasti ya didukung aja. Tapi begitu waktu pertama awal-awal aku mau hobi karena modalnya juga butuh modal juga gitu, kecuali kalau dibiayai kantor. Kebetulan saya berkeluarga setelah saya bekerja. Berkeluarga setelah oke. Yap, jadi nggak banyak. Udah melalui lah. Sudah melalui itu Iya, lah. kayak gitu-gitu. Jadi ketika saya pacaran, saya lalu memutuskan menikah, posisi saya sudah bekerja sebagai fotografer. Oke. Kalau yang jomblo-jomblo itu tips yang menarik tuh. Jadi udah settle dulu baru. Jadi kalau misalnya mau beli lensa baru nih, itu ada alasannya buat pekerjaan gitu. Nah, tapi kalau keluarga dulu waktu memulai fotografi, keluarga sebelum menikah gitu, itu bebas-bebas saja atau dukung atau gimana? Dulu saya kan sebenarnya akuntansi. Jadi ketika Akuntansi. saya pertama kali diterima karena hobi, ya paling sempat ada pertanyaan, kenapa nggak kan kuliahmu, Iya. ilmu kuliahmu dan lain sebagainya. Awalnya gitu aja Iya. ya. Gitu. Tapi setelah itu sih udah Keluar gitu ya, namanya juga passion ya saya. Nah, kita kan dulu kan akuntansi, terus udah gitu jadi fotografi, tapi si ilmu di kuliah itu kepake nggak sih mas kerja? buat Ngitung gaji nggak ngitung ya? gaji aja. Jadi aduh tadi gue dapet segini ya, bulan lalu kayaknya beda gitu ya. Nah, terus udah berkeluarga mas, punya anak gitu. Saya punya 2 putra dan putri. Itu udah dikenalin sama fotografi belum sih? Saya mulai dikenalin Umurnya berapa? 8 dan 10 tahun. Nah yang itu udah mulai penasaran, pasti suka ngotak-ngatik, Ya, pegang kamera. ya kadang-kadang aduh jangan kamera itu deh. Iya. Ya, saya beliin ya. Iya. Nah, seru banget, kita akan ngobrol lagi soal perjalanan karirnya Mas Danu seputar sport fotografi setelah yang satu ini. Kita udah tahu rutenya, kita akan jalan duluan sambil kita lihat kira-kira oh tempat ini bagus nih untuk background foto. Oke. Oh tempat ini nanti kayak balap akan nikung. Camp Talkers masih di Camp Talk bareng gua Arlan dan Mas Danu, sport photographer. Kita sekarang kebetulan sedang membahas soal sport fotografi. Kita mau tanya lagi nih sama Mas Danu. Mas, waktu itu belajar fotografi itu di mana sih? Saya belajar fotografi pertama dari teman-teman. Kebetulan waktu kuliah di Mapala ada semacam unit fotografi. Saya banyak belajar dari situ. Lalu semakin belajar ketika 98 tuh banyak peristiwa di saya mencoba belajar lagi di situ dengan teman-teman juga sampai akhirnya lulus dan saya melamar pekerjaan dengan Berdasarkan kemampuan hobi fotografi, tadi ya. Berarti dari kuliah itu sudah modal kamera atau masih minjem-minjem? Saya waktu itu dipinjemin kamera sama kakak saya. Waktu kuliah 98 itu kita masih pakai film. Saya pertama kali pakai Pentax MX. Lalu biasanya untuk belajar motret, saya lebih sering menerima tawaran foto wedding. Oh gitu. Dari situ Senang mas, foto and wedding? lumayan buat beli film waktu itu. Oh lumayan ya? Iya. Oke. Nah, kalau misalkan lumayan nih buat masukan buat teman-teman Camp Talkers, kalau misalkan belajar, kadang-kadang kita nggak mesti pendidikan formal, misalkan budgetnya belum ada. Jadi sama kayak Mas Danu, saya juga belajar dari fotografer senior atau teman-teman yang mungkin sudah lebih dulu gitu. Dari situ kita bisa banyak tanya. dan mereka nggak pelit kok biasanya kalau kita tanya. Iya gitu. Biasanya kalau yang pelit-pelit itu berarti foto gue sama gitu lah. Mas, pengalaman pertama nih sport fotografi itu eventnya apa? Saya waktu itu kalau nggak salah balap sepeda. Balap sepeda. Nah itu kalau balap sepeda gimana sih? Itu balap sepeda yang kayak velodrome gitu? Bukan, waktu itu balap sepeda itu kayak tour sepeda dari Jakarta ke Bali. Oh Ke gitu. Indonesia. Saya nggak tahu lupa tahun berapa, sekitar tahun 2000 sekian lah. Berarti itu ikut juga ke Bali nya? Iya, jadi biasanya dari
Jakarta ke Bali itu terbagi 10 sampai 12 etape atau 8 tergantung. Jadi satu etape itu 1 hari. 1 hari. Jadi misalnya kita start jam 8, lalu kita jalan jam 3 sampai etape finish, kita akan di situ, paginya akan jalan lagi ke etape berikutnya. Oke, itu berarti ada 10 sampai 12 nyampe Bali. Iya, sampai Bali. Kalau nggak berhenti tip. Jadi itu berhenti misalnya malam ya, atau sore gitu berhenti istirahat, besok paginya bangun berangkat lagi gitu. Nah, itu dokumentasinya gimana tuh Mas? Jadi biasanya kalau balap sepeda yang tour kayak gitu, biasanya semua fotografer hampir sama nih. Kita akan start itu dari posisi start, karena ada seremonial biasanya. Ada yang banyak, ada tari, ada kesenian daerah di situlah. Lalu setelah peserta dilepas, biasanya fotografer akan naik motor kan? Oh, naik motor. Kita akan jalan duluan. Kita udah tahu rutenya, kita akan jalan duluan sambil kita lihat kira-kira, oh tempat ini bagus nih untuk background foto. Oh tempat ini nanti kayaknya pembalap akan nikung. Biasanya kita tunggu di situ. Jadi justru faktor-faktor kita tidak hanya fokus ke si pembalap aja ya, bukan hanya si pembalapnya misalkan lagi ini keringetan mau kita ambil, tapi kita harus memperhatikan backgroundnya di sini, warna pemandangannya indah gitu. Balap sepeda itu dari hari pertama sampai hari terakhir, hari ke-12 ngayuhnya kan sama. Yang beda kan cuma dia melewati apa. Itu aja. Nah itu pesertanya itu ini, saya kan kalau yang saya bingung nih, kalau saya fotoin artis atau musisi, saya fokus ke si artisnya, misalnya penyanyinya aja gitu ya. Tapi kalau misalkan gini, balap sepeda, pesertanya kan ada banyak tuh. Gimana caranya kita, apa kita harus satu-satu atau gimana? Biasanya gini, ada beberapa pebalap unggulan yang kita udah tahu. Oh tahun lalu dia juara. Oh tahun lalu dia juara di mana. Nah ketika etape pertama ini, biasanya etape kedua itu udah ada 3 kaos yang dipakai berbeda. Kaos merah itu untuk raja kecepatan, dia waktunya paling singkat berarti. Terus ada lagi yang itu berdasarkan etape pertama, nanti etape kedua bisa berubah. Siapa pemegang kaos kuning? Kaos kuning ini biasanya untuk waktu paling pendek. Ada lagi tercepat tuh biasanya gini. Ada beberapa etape yang misalnya 2 kilo itu lomba kecepatan. Nah, pemenangnya nanti di etape berikutnya dia berapa kaos warna merah. Lalu ada yang raja tanjakan misalnya. Jadi biasanya udah ada beberapa kaos, minimal 3 kaos lah dipakai berbeda. Nah, minimal kita pakai itu. Patokannya adalah si 3 itu ya. Selain bahwa kadang-kadang suasana di jalan bagus, jadi kita tidak memperhitungkan apakah dia pemegang kecepatan, pemakai kaos kuning atau pemakai kaos merah, enggak. Kadang-kadang kalau memang ada tikungan yang hampir melingkar itu mungkin nggak bagus kalau cuma sendiri. Kita akan nunggu rombongan besar sehingga kayak berkelok. Kalau misalkan yang itu duluan, kita nunggu yang lain aja gitu. Terus kalau misalkan pembalap yang paling terakhir masuknya nggak dapet kaos? Kaos sama ya. Yang diperebutkan cuma 3 kaos ini. Iya, kirain yang paling belakang dapat kaos gitu ya. Jadi buat bahan dilirik-lirik nih terakhir nih gitu. Enggak gitu ya. Jadi cuma 3 gitu aja. Raja tanjakan, waktu tercepat sama raja kecepatan. Raja kecepatan. Nah, kesulitannya apa sih Mas? Saya ngebayangin kalau pakai motor itu ngadep belakang gitu nggak sih, atau bonceng biasa tapi foto? Kadang-kadang gini, kalau kita lagi ngambil start pertama, kan mereka masih belum tercerai-berai. Kadang-kadang ada saat mana aku ngadep belakang sebentar misalnya. Tapi ketika udah mulai terpecah, biasanya enggak. Udah biasa aja ya. Kita akan jalan terus, kita akan cari tempat paling bagus. Dan terakhir nanti mungkin di finish itu pasti nunggu di finish biasanya. Udah pasti ini udah mau finish ya, kita duluan turun. Karena di finish nanti akan benar-benar pebalap itu akan kelihatan emosinya, dia mengerahkan semua tenaganya untuk itu biasanya di finish. Kesulitan Mas, kesulitannya pada saat itu? Kesulitan tuh kadang-kadang balap sepeda nih misalnya kita ngomong, kita udah jalan duluan, ternyata yang belakang ada yang kepleset, jatuh, kita nggak dapat gambar misalnya, atau kadang-kadang hujan, mau hujan mau nggak mereka terjalan, otomatis kita juga tetap kehujanan. Nah itu gimana ngakal?
Biasanya kita udah bungkus kamera. Oke. Paling pasti, Nah, paling jas hujan atas lah kita. iya, iya. Terus udah gitu, olahraga apa sih Pak, Mas, yang paling sulit untuk difoto? Olahraga Tapi paling. jangan dijawab dulu. Kita akan Oke, kembali oke. setelah yang satu ini, biar teman penasaran. Kalau saya sendiri ya saya harus milih. Saya akan milih di mana nih? Dari start, Oke. saya akan milih di tengah atau di finish. Ya. Ya udah. Selama saya masih ada kesempatan, Camp Talkers masih di Camp Talk bareng gua Aman dan ada Mas Danu. Kita sedang membahas soal sport fotografi. Mas, maaf tadi dipotong ya karena iklannya banyak banget yang pengen masuk ke sini nih. Jadi kita harus potong. Nah, Mas, tadi lagi nanyain soal kesulitan sport apa sih, jenis olahraga apa yang menurut Mas paling sulit untuk difoto? pengalaman saya sih yang paling susah difoto adalah atletik jarak pendek. Oke, kayak sprint gitu. Sprint 50 meter, 100 meter. Itu kan hitungannya hanya sepersekian detik. Iya, iya. Kadang-kadang kita salah memperkirakan, oh ternyata kayaknya yang juara yang tengah nih, ternyata meleset. Oh. Nah itu susahnya dan gak akan terulang lagi. Iya, iya. Apalagi iya. kalau final kan. Benar. Oh iya, ya, kalau dipikir itu Karena itu cuma detik 50 meter biasanya. 50 meter, 100. Itu biasanya berapa detik, Mas? 5 detik ada? Ya 5 detik kan kali. Cepat banget ya. Udah gitu, kalau misalkan kita udah pertama salah memprediksi, wah kayaknya ini akhirnya salah, nggak dapat tuh. Yang kedua, begitu ini ternyata kamera settingannya salah. Ya itu apalagi itu. Itu apalagi ya. Udah bener yang menang yang itu, tapi under misalkan gitu ya. Atau kadang-kadang kalau ternyata larinya itu jaraknya tipis, dua-duanya selebrasi misalnya. Oh. Jadi kita nggak tahu yang mana nih kira-kira. Ya dua-duanya pede Paling menang. aman dua-duanya kita foto. Iya. Ya. Kalau kayak gitu suka pakai tim gitu sih Mas? Jadi paling Biasanya kalau atlet yang pendek itu kita ada minta bantuan satu temen yang nggak motret. Oh, Dia akan oke. beri kita, dia akan ngasih tahu kita, dan nggak hanya saya, mungkin ada saya jajaran dengan beberapa fotografer. Iya. Lalu satu temen ini yang ngasih tahu, misalnya kalau atletik itu, dia akan ngasih tahu yang paling cepat misalnya lane 3 atau lane 5. Oke. Nah, Dia cuma ngasih tahu aja tapi nggak ikut fotonya. biasanya enggak. Oh, Dia oke. memang khusus melihat, beda kan, kita ngelihat di kamera dengan visual Iya. mata. Kadang-kadang kalau saya di stage fotografi, kalau misalkan pengawalan ketat acara itu, kadang ada setiap artis kan punya bawa fotografer tuh. Nah, saya agak kesulitan angle-nya karena saya nggak bisa pilih tempat itu. Sementara di situ ada teman fotografer lain yang dia nganggur sebetulnya, tapi dia ngambil foto. Terus nanti saya minta, lu tadi dapat foto artis gue lagi gini nggak? Ada nih kan, ya, gitu. Nah, kalau apakah itu berlaku juga di sport? Enggak. Enggak ya? Saya kita kalau saya sendiri ya saya harus milih. Saya akan milih di mana nih? Garis start, di tengah atau di finish. Ya. Ya udah. Selama saya masih bisa ada kesempatan, oh saya masih tetap pindah nih misalnya. Saya akan ngambil sehingga saya punya dua pilihan. Tapi kalau enggak saya akan milih satu, ya udah. Satu itu resiko mau dapat bagus mau enggak. Iya. Nah, terus suka duka Mas? Dukanya itu Dukanya? kalau bola kita itu kan sering zaman dulu apalagi kan Iya. paling sering ribut. Ribut. Dan kalau ribut itu kan kita pasti ada di garis yang jalan jangkauan lemparan. Lempar. Oh, Aja sih. iya. Jadi kadang-kadang was-was juga ya. Iya. Tiba-tiba pala kena lempar. Biasanya kalau kita tahu wah ini pertandingan bola ini agak rusuh, biasanya kita pakai helm. Oke. Jadi dari awal tuh udah kelihatan nih ya, Iya. permainannya menegang apa. Misalnya ada beberapa yang sampai sekarang pun ada beberapa klub tuh yang merasa dalam tanda kutip rival terberat. Misalnya A dengan B Iya. atau B ketemu C. Itu pasti tensinya tinggi. Ya, itu kita biasanya udah Apalagi udah penonton siap. tambah lagi ya. Siap. Oke, wah menarik sekali. Nih Mas, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman campers, yaitu soal kamera. Nah, kalau misalnya sport fotografi katanya kameranya beda, khusus lensanya khusus. Nah, kalau Mas sendiri pakai kamera apa sih? Saya kebetulan lagi nggak bawa, Iya. tapi kalau saya pribadi, saya sekarang menggunakan Canon. Canon. Eh, sekarang saya menggunakan yang lebih kecil, lebih enteng, 5D. Gimana? Sebelumnya kamera yang lebih berat dan lebih cocok untuk sport, misalnya One D Mark IV Oke. dan lain sebagainya. Tapi berat. Berat. Tripodnya, mungkin ini juga termasuk dukanya fotografer olahraga adalah barangnya pasti
Masih berat ya. Untuk Apalagi lensanya pakai lensa 300, 400, 600 misalnya. Belum lagi lensa standar kita 70-200, lensa wide. Dan itu harus dibawa. Dan ya? harus dibawa. Iya, iya. Nah itu kenapa sih Mas memilih selain ringan gitu ya si 5D ini? Apa nggak ngerasa jomplang gitu dari hasil gitu? Kalau untuk beberapa olahraga yang menurut saya harus punya kecepatan yang cukup tinggi, saya akan tinggalkan. Si 5D ini. Saya akan pakai yang 1D. Nih, jadi lebih tergantung. Jadi tergantung kebutuhan. Oke, sempat kepikiran nggak sih Mas pakai mirrorless misalkan? Sekarang kamera mirrorless kecepatannya juga tidak kalah dengan DSLR ya. DSLR. Hanya nggak tahu, kalau saya pribadi saya terbiasa memegang kamera yang besar. Dengan lensa yang besar, mungkin agak kesusahan kalau tiba-tiba butuh waktu untuk membiasakan ya. Sementara dan itu gamblingnya terlalu besar kalau tiba-tiba saya harus. Iya betul. Kecuali saya sudah terbiasa. Ya, gitu. Jadi kadang kita butuh penyesuaian lagi, dan apakah masa penyesuaian itu cukup dengan pekerjaan yang akan datang gitu kan. Nah, lensa tadi kita udah bahas. Terus yang paling sering digunakan apa sih Mas? Nggak tentu juga ya? Nggak tentu, tergantung olahraganya. Olahraganya. Bola kita, saya pribadi pasti standarnya lensa 300. Walaupun ada cadangan 80-200 atau 70-200 misalnya. Tapi yang pasti standby di depan kita adalah lensa 300. Oke. Berarti Mas lebih sering sepak bola Mas ngeliputnya? Kebetulan selama jadi di des olahraga itu, sepak bola menjadi olahraga yang paling hampir setiap hari ada pertandingan kan. Oh iya betul-betul. Sementara yang lain tuh musiman ya? Iya musiman atau udah terjadwal dan nah terus udah gitu misalkan peralatan lain Mas, selain lensa, kamera, apalagi sih dibutuhin? Dulu saya awal-awal pakai monopod untuk menyangga lensa 300 ini. Lama-lama monopod agak memberatkan, sehingga saya belajar untuk nggak pakai monopod. Saya belajar dari teman-teman yang lain, kenapa yang lain nggak pakai monopod dan pegel gambarnya gitu kan. Iya. Lalu saya coba belajar, saya tanya mereka, oh ternyata bisa dan nggak repot misalnya. Ada tekniknya? Ternyata kalau motret bola itu rata-rata duduk. Kalau duduk itu kan bisa buat nyangga ternyata. Jadi misalnya gini. Jadi paha kita bisa buat pengganti monopod yang biasa kita pakai. Berarti kita harus bawa tempat duduk? Biasanya bawa tempat duduk kecil. Yang dilipat bisa dilipat yang bisa dilipat itu. Saya kalau kita duduk terus kita buat nyangga pas kayak kita pakai. Saya waktu itu pernah nyobain pegel berdiri, nggak bawa tripod, duduk ketutupan iklan itu. Gitu, terus kadang-kadang bawa tai kucing suka ada. Iya loh, bener. Pojok-pojok. Iya kan? Aduh. Nah, abis ini kita akan bahas atau membedah foto-fotonya Mas Danu. Ya Mas, kita udah pilihin, nanti kita akan tanyakan foto-foto ini seperti apa sih tekniknya. Tapi setelah yang satu ini. Ini teknik panning namanya. Ini biasa dipakai teman-teman foto untuk mencoba memberikan efek bahwa udah cepat. Iya. Camp Talkers kembali lagi di acara Camp Talk bareng gua. Ada Mas Danu. Mas Danu ini kan sport photographer. Nah, kita akan membahas foto-foto Mas Danu yang sudah dikumpulkan ada di sini di segmen Foto 911. Nah, kalau foto 911 ada kayak gitu Mas. Jadi ini menandakan bahwa segmen ini penting sekali. Oke, kita lihat nih. Ada beberapa foto yang sudah dikumpulkan. Ternyata banyak Mas ya foto-fotonya. Nah, ini foto pertama nih. Ini menurut saya momennya luar biasa sekali. Nah, boleh diceritain nggak sih Mas? Ini foto kapan, di mana, event? Ini foto Peparnas. Jadi setelah PON itu ada lagi susulan Peparnas itu teman-teman yang juga biasanya. Ini Setio Budiartanto, dia baru saja berlaga di penyisian Olimpiade kalau nggak salah. Dia turun juga di kelas itu dan saya kagum dengan perjuangan dia, kagum dengan semangat. Makanya saya tungguin di situ sampai ini kayaknya sampai hampir sore deh. Saya dapat foto ini. Makanya kayaknya cahaya
banget dilihatnya Ya, Mas, ya. soft ya, nggak begitu. Nah, terus yang saya bingung kok Mas bisa akurat sekali fokusnya di situ. Dan sementara kan biasanya kita agak kesulitan cari fokus kalau objeknya itu dari sana ke sini gitu. Ya. Nah, ini gimana sih Mas? Mungkin, tapi mungkin saya beberapa kali biasa melakukan untuk volley misalnya. Oke. Volley itu kalau kita perhatikan, kalau kita ambil 180 derajat dari kita ngambil, kalau kita perhatikan yang akan memukul bola smash itu pasti di posisi itu. Oke. Yang block juga pasti di posisi itu. Ya. Biasanya agar fokusnya tidak lari atau tidak meleset, saya biasanya mengukur duluan. Resikonya adalah saya hanya bisa dapat gambar ketika dia, misalnya dia lagi ngeblok, karena saya mengukur dari tempat saya ketika dia ngeblok. Ya. Tapi dari situ biasanya kita udah nggak perlu mikir bahwa oh ternyata gambarku fokus atau enggak, karena itu udah kita ukur. Ngeblok itu pasti nggak jauh dari net. Kita atur aja netnya, kita hadapi net yang sama. Di ini kan kalau lompat jauh ini kan biasanya ada beberapa kali. Dia boleh sampai 3 kali misalnya. Oke. Nah biasanya kita udah ukur, oh jatuhnya itu kira-kira selalu di sana, dimatiin di situ biasanya. Nah, itu berarti tetap pakai autofocus. Ada 2. Oke. Kadang-kadang kayak gitu saya kombinasi, saya nggak ngatur kecepatan, tapi saya ikutin aja dengan autofocus. Kamera sekarang autofocusnya bagus-bagus. Oke. Jadi untuk bikin gambar kayak gini pasti semua bisa. Nah, ini kalau misalnya ini kira-kira di f berapa Mas? Ini kalau nggak salah di segi 2,8. Oh, 2,8 ya. 2,8 itu tergolong Tipis sekali ya, makanya bisa dapat akurat ini luar biasa. Terus udah gitu teman-teman Camtalkers, kalau saya tadi ngobrol sama Mas Danu, ternyata menjadi fotografer sport itu juga bisa memotivasi di luar hal teknis fotografi ya. Kayak Mas tadi sering beberapa kali fotoin atlet ini, merasa termotivasi karena dia punya semangat hidup yang luar biasa, perjuangannya segala macam gitu. Jadi kelebihannya macam-macam sih kelebihannya, kayak sempat saya ngobrol soal wildlife photography, ternyata mereka punya passion juga untuk cinta sama alam, Iya, gitu. biasanya Jadi gitu. semua punya attachment, misalkan stage fotografi karena suka sama musik segala macam. Oke. Lanjut ke foto berikutnya. Nah, ini Mas, apakah ini kayaknya sama di event yang sama Mas ya? Di event yang sama, di lokasi yang sama. Biasanya kalau untuk multi event kayak gitu kan, misalnya satu stadion dia akan dipakai untuk atletik, Iya. untuk ini kursi roda, Ya. untuk lompat jauh, lompat tinggi. Ya. Biasanya kan ada di satu venue itu. Jadi tinggal kita mana nih yang lagi berlangsung nih. Ya. Kalau mau mantengin yang lompat jauh saya akan di sini. Tapi kadang-kadang di sela-sela lompat jauh ada yang lari juga yang deket kita. Ya. Nah, kita sekalian ambil. Iya, iya. Nah, ini Mas, teknik pengambilannya gimana Mas? Ini pada saat di atletnya terlihat tampak fokus, tapi yang lainnya tuh seperti kita merasakan kecepatan dari foto ini gitu. Ini teknik panning namanya. Ini biasa dipakai teman-teman foto untuk mencoba memberikan efek bahwa oh dia bergerak cepat. Ya. Maka dia akan memakai kecepatan lambat, mungkin 1/30. Oh, ini sekitar 30 per second. Oke. Bisa lebih pendek, bisa lebih lambat lagi, 1/15 second misalnya. Iya. Dan kita ikutin objek yang bergerak. Jadi misalkan dia dari sana ke sana, berarti kita udah Ikutin. Nah. Oke. Dan itu Efeknya adalah background akan blur. blur. Oke. Fokusnya hanya ada di atlet yang kita Ikuti tadi. ikutin. Nah. Oke. Kecepatan kita mengikuti harusnya mengimbangi dengan kecepatan Iya. itu. Gitu. Oke. Terus ini continuous speed. Di olahraga hampir semuanya pakai continuous speed Oke. karena beda sedikit sedetik aja mungkin Momennya ini udah beda. berubah. Ya kita pakai continuous. Lalu itu tinggal kita pilih aja. Kenapa yang ini yang belakang ini tidak pakai helm, Mas? Ini masih sesi latihan. Oh, Jadi masih mereka sesi latihan. masih sparring partner teman satu tim gitu. Oke. Kalau itu sudah pada lomba pasti semua akan seragam. Oke, lanjut ya ke foto ketiga. Nah, ini momen selebrasi Mas ya. Iya. Nah, ini yang tadi Mas sempat ngomongin nih, mungkin ya. Oh, ini yang menang, yang ini berarti. Ini kebetulan karena jaraknya jauh, Ya. kita bisa tahu pasti. Oke. Kalau jaraknya mepet, misalnya 100 meter Ya. putra atau putri itu kan pas
pasti mereka ketat tuh, hanya beda sepersekian detik. Nah itu yang kita agak susah. Tapi kalau jauh kita udah bisa. Kalau kita ini kan jarak menengah. Jadi jarak menengah itu biasanya jarang sampai bergerombol finish. Mereka kan satu-satu. Nah ini pakai lensa berapa mas? Ini 80-200 kalau nggak salah. 800. Ini 200. Apa namanya? 2,8 juga. 2,8 juga. Nah waktu foto ini apa mas waktu dia lari udah ngikutin dia? Kalau selesai itu mas ngeliat dia menang langsung ngejar dia? Kalau jarak menengah kita udah tahu nih, kan jauh jaraknya. Oh ini yang juara jelas ini nih. Udah, tinggal kita ikutin aja. Karena dia semakin dekat tinggal kita ikutin di pose apa dia yang paling menarik bagi kita. Iya. Nah tadi kan sempat membahas kalau misalkan sport fotografi itu semuanya pakai continuous. Nah itu berarti minimal tuh harus bawa memory card ukuran berapa sih mas? Kita di lapangan sih punya 32 atau 64. Nih. Minimal 32 ya? Atau 64. Oke. Jadi agak longgar, nggak harus lagi pertandingan kita harus ganti. Iya betul. Oke. Nah teman-teman Camp Talkers banyak sekali nih informasi yang menarik dan bermanfaat. Kita akan kembali lagi dengan segmen yang menarik nih abis ini. Tapi misalnya ada yang udah duluan datang lalu tiba-tiba antrian rusuh. Jangan bisa temennya, mulai rusuh nih. Nah itu bentuk kerjasama yang kita biasa. Oke. Camp Talkers, kita masih kembali di acara Camp Talk bersama Mas Dano. Kita dari tadi sudah membahas sport fotografi yang baru datang, menyesal seharusnya lebih banyak sekali info yang menarik. Dan sekarang kita masuk ke segmen yang menarik yaitu Pop Quiz. Waktunya Pop Quiz. Mari, pertanyaannya ada apa aja nih? Ketika Anda ke mall, lalu melihat ada keluaran gear terbaru, Anda ingin beli, tetapi istri ingin beli tas baru. Apa yang Anda lakukan? A. Anda mengalah, beliin istri tas, walau hati menangis. B. Tetap membeli gear dan memberi karena Anda jarang belanja, tasnya bulan depan. C. Tidak beli keduanya, biar adil. Ayo, hitungan ketiga mas ya, kita jawab ya. A atau C? 1, 2, 3. A. Ini tiba-tiba suami takut istri itu yang kayak gini nih. Jadi apa namanya? Kita mendingan kita ngalah aja ya. Kita pur dulu. Kita masih bisa diem-diem beli nanti. Iya, itu tuh biasanya kayak gitu. Diem-diem beli ya, gitu. Nanti ditanyain lo ini kok ada nggak punya? Nggak taruh kantor ya. Iya, ide bagus ya. Mudah-mudahan istri nggak ada yang nonton ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, jika Anda sedang liburan keluarga, lalu Anda tertarik untuk hunting foto, tapi istri tidak memberi izin karena liburan 3 hari. A. Istri jajan lebih, biar dia shopping, Anda bisa hunting sebentar. B. Ngajak istri hunting bareng, tapi dianya ngedumel terus. C. Ikutin kata istri, huntingnya di lain waktu. Oke. Ini mirip-mirip pemain tadi nih. Oke, 1, 2, 3. C. Oke. Tadi yang apa? Kita pur lah, kita kasih uang saku kita lebih kita bisa. Daripada dia ikut dan ngomel, kita lebih nggak tenang lagi kalau saya. Oke, berarti istri tidak segalak istri saya. Kalau saya ngalah ya udah deh, nggak usah, lain kali aja. Oke, next question. Selanjutnya, tebak-tebakan. Saat lepas, kita harus memakainya. Tapi saat dipakai, kita harus melepasnya. Apakah itu? Boleh diulang pertanyaannya? Saat dilepas, kita harus memakainya. Tapi saat dipakai, kita harus melepasnya. Apakah itu? Apa ya? Udah ada jawabannya? Belum. Nggak punya gambaran aku. Belum punya gambaran. Saat dilepas, kita harus pakai. Saat dipakai, kita harus lepas. Udah. Wah, ini juga punya gambarannya. Apa nih? Apa ya? Nyerah. Jawabannya adalah foto orang atau foto kenangan. Maksudnya gimana? Oh, kalau kita kan makin tua kan. Kalau ini foto dulu, foto ya kan? Dulu. Dia masih umurnya segitu aja. Oke, lumayan masuk akal ya. Masih berapa puluh? Oke, pertanyaan berikutnya masih ada kan? Masih. Tahukah kamu ruangan rumah sakit apa yang paling ditakuti? Saya sih pasti kamar mayat. Kamar mayat. Ya. Apakah benar? Salah. Ruangan administrasinya. Dia yang
terkadang mahal. Benar juga ya. Iya. Nah, kalau itu takut kita bisa tinggalin. Iya. Kalau administrasi Nah, nggak itu bisa. dikejar. Dikejar Nah. terus. Oke. Masih ada pertanyaan? Lanjut. Ketika sedang dokumentasi di ajang olahraga, lalu backupan baterai tertinggal, apa yang Anda buat? Dan beri alasannya. Kenapa? Diulang. Ketika sedang dokumentasi di ajang olahraga, lalu backupan baterai tertinggal, apa yang Anda perbuat? Dan beri alasannya. Nah, gimana Mas? Saya akan lihat kiri kanan, kalau ada teman saya akan bisik-bisik pinjam baterainya dong. Iya baterai Iya. ya. Itu Itu paling manjur di situ. paling manjur ya. Dan itu sepertinya berlaku pada fotografer manapun ya. Yap. Pada saat kita meliput ada kadang, dan itu kita jangan kita juga menganggap kalau kita di posisi sebaliknya. Kalau misalkan kita lagi butuh ada teman yang bantu, berarti pada suatu saat pasti ada teman Suatu saat siapa tahu kita. Iya, Nah, yang gitu bisa aja. yang bisa bantu atau bisa dibantu juga. Jadi nggak usah takut ya. Nggak ya. takut. Kalau kepepet nggak ada temen, kita ngirit mutret. Iya. Oh, iya, itu DB. Yang tadinya pakai continuous kita pakai single. Tinggal. Terus udah gitu monitor LCD Jangan sering dilihat. Jangan sering dilihat. Benar. Pede aja hasilnya Pede, ya. pede lah. Oke. Terus udah gitu silent mode. Kalau bisa ya kameranya. Oke. Masih ada pertanyaan? Yang terakhir, dan tebakannya adalah tidak bisa dilihat, tapi tahu jika itu adalah indah. Tidak bisa dilihat, tapi tahu kalau itu adalah indah. Surga. Oh, jauh. Woi, berat sekali Iya, jawabannya. berat Ya. sekali. Oke, kita nyerah kayaknya nih. Jawabannya adalah suara penyanyi. Iya juga sih. Iya. Iya. Kita dengar udah kayaknya indah nih ya. Tapi penampilannya Nggak usah. butek atau enggak kita nggak tahu Nggak ya. tahu, nggak Ya, tahu. Oke, wah seru banget nih. Pop quiz kali ini benar-benar mengasah otak dan memutar otak nih Mas. Nah, tadi udah dari pop quiz itu saya pengen bertanya Mas. Kan nih fotografer, sport fotografer banyak pasti yang bertugas. Ada dari media A, media B, atau mungkin si klub itu membawa fotografer sendiri. Interaksi dengan sesama fotografer itu biasanya gimana sih Mas? Karena kita akan sering ketemu biasanya, kita akan tahu satu sama lain. Oke. Bahkan kadang-kadang kita kalau eventnya agak jauh kita rombongan, ayo bareng yuk. Misalnya. Jadi selain kenal kita juga berinteraksi baik di situ. Jadi tiba-tiba misalnya akan ngasih tahu di sini ada info ini loh. Misalnya ada yang udah duluan datang lalu tiba-tiba antrian rusuh. Dia namanya mulai rusuh nih. Nah, itu bentuk kerjasama yang kita biasa di lapangan. Oke. Justru teman-teman fotografer yang rame tidak kompetitif ya. Kita hanya kompetitif ketika kita ngambil gambar. Tapi di luar itu kita temenan, sangat temenan biasa. Oke. Berarti kan pasti wah gue lebih bagus dapat fotonya daripada dia gitu. Nah, menarik sekali ternyata teman-teman Camp Talkers kalau sesama fotografer bukan sikut-sikutan dan kompetitif pun hanya dari sisi hasil ya. Bukan jadi pokoknya gue harus gini mensabotase apa gitu, enggak. Semua berlaku tidak hanya di sport fotografi tapi segala jenis fotografi. Banyak sekali akan kita bahas lagi setelah ini. Jangan kemana-mana. Di Kompas kita nggak diperbolehkan edit. Oke. Fotografer di Kompas hanya boleh mengcropping. Gitu. Oke. Wah. Jadi lebih ketat gitu. Camp Talkers, balik lagi di acara Camp Talk bareng gua Arlan dan Mas Danu. Kita tadi ngebahas soal sports fotografi. Banyak sekali pertanyaan yang udah saya ajukan ke Mas Danu dan sekarang giliran teman-teman Camp Talkers nanya apa aja seputar sports fotografi mumpung ada Mas Danu di sini. Kita masuk ke segmen Camp Talk Man. Ding 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 ding. Oke Mas, ini banyak yang pertanyaannya Mas. Satu dari @Aulia Lilo. Hey Camp Talk, aku mau nanya dong, yang harus aku perhatikan di saat memfoto sport fotografi apa sih? Nah, Mas. Tergantung ya Mas ya, Tergantung apa yang kita foto, olahraga apa yang kita foto. Yang jelas, hampir semua kegiatan olahraga itu melarang penggunaan kamera flash. Jadi pastikan kalau teman-teman pakai kamera DSLR yang biasa atau mirrorless yang biasanya flash
jadi satu di body, pastikan bahwa itu dalam kondisi yang off. Karena itu sangat mengganggu. Sama ini apa tuh kayak kan suka ada ya itu juga boleh tuh. Daripada kita ditegur dan malu, biasanya ketika kita di situ kita periksa dulu menunya, udah oke, baru kita. Orang mungkin bukan nggak tahu tapi lupa mungkin ya. Makanya kadang-kadang lupa kan, habis motret malam misalnya flashnya masih otomatis. Oke, kedua dari Nova_2512. Sedikit pertanyaan aja nih Kak. Hal tersulit saat foto sport apa ya Kak? Apa tuh Mas? Dapat hasil yang bagus itu aja. Karena rata-rata setiap foto sport itu selalu dalam kecepatan yang tinggi. Tidak semuanya freeze atau tidak semuanya yang jelas atau gambarnya bagus. Kadang-kadang kita main dengan seperti yang tadi panning dan lain sebagainya. Nah itu kalau foto sport itu biasanya kan berhubungan dengan media. Jadi pasti kan harus berkenaan dengan cerita, ada penulisan. Nah bagaimana caranya supaya ini bakalan bisa menjadi menarik nih. Pasti kan kita tidak hanya menginginkan gambar yang bagus, tapi informatif. Jadi biasanya kalau kita pergi liputan tuh di tempatku, di Kompasku, bisa kita sendiri. Lalu kita akan menuliskan beritanya dan membuat fotonya, atau pergi berdua. Saya motret, ada lagi reporter yang membuat berita. Nah di situ biasanya kita akan mendiskusikan nanti. Berkoordinasi. Setelah aku tadi dapat ini loh, ini yang bagus. Kamu dapat nggak misalnya? Nah nanti kita akan saling melengkapi ketika kita harus sudah ada di kantor misalnya. Enak juga ya Mas ya kalau gitu ada teamwork lah ya. Yang ketiga dari @firman_syah10. Awal yang perlu dipelajari di sport fotografi apa ya? Paling awal adalah kita tahu jenis permainannya kayak apa, peraturannya kayak apa. Karena itu akan menentukan kira-kira kita akan dapat gambar apa, atau saya akan nunggu momen apa. Dan sebelum itu menguasai kamera itu harus. Oke, pertanyaan berikutnya dari @naila_lala. Mas Arlan, aku masih belajar ngedit. Mau tahu dong biasa ngedit pakai apa? Nah, kalau saya Mas, kalau foto karena artis yang saya foto biasanya lebih pengen cepat di post. Jadi pada saat fansnya nonton, mereka pengen langsung lihat di Instagram atau di mana. Jadi kadang saya dari kamera transfer ke handphone, edit seperlunya, kemudian saya kirim ke klien. Terus mereka tinggal upload. Kadang-kadang mereka boleh ngedit sesuai dengan kemauan. Nah, tapi kalau misalnya untuk keperluan yang lebih besar, misalnya foto cover album, itu biasanya saya ngedit pakai Photoshop standar lah ya. Terus kalau di handphone saya pakai Snapseed. Nah, kalau Mas, kalau sport fotografi itu ngeditnya pakai apa? Di Kompas kita nggak diperbolehkan mengedit. Fotografer di Kompas hanya boleh mengcropping. Titik. Wah. Jadi lebih ketat kita. Jadi mau hasilnya bagus apa enggak ya tergantung hasil motretnya. Alasannya Mas? Alasannya lebih begini. Kalau untuk jas warna misalnya, untuk biru, yang tahu standar birunya, yang berkaitan nanti kan akan berkaitan dengan tinta kita, dengan kertas kita. Itu biasanya teman adjuster. Jadi kita punya tim sendiri yang namanya adjuster. Dia yang akan misalnya harus ngilang ada bintik-bintiknya nih, noise kotor kita hilang misalnya, atau ini agak terlalu over sedikit diantarin ke mereka. Fotografer benar-benar nggak boleh. Kita hanya motret, paling kita ngasih caption, kita cropping, mentah kita serahkan ke. Nah tuh ternyata ini penting ini Mas. Ternyata saya juga nggak tahu kalau ternyata memang berarti dibutuhkan skill yang lebih tinggi. Bagaimana caranya foto hasilnya sudah aman, hanya boleh diperbolehkan di crop aja. Tapi nggak berlaku untuk semua media ya? Enggak. Hanya kebetulan kita menganut itu. Siap. Pertanyaan berikutnya dari Reza_Hernanto69. Misi Camtalks mau nanya, kalau mau jadikan sport fotografi sebagai pekerjaan utama, caranya gimana ya? Aku sih baru banget kelar SMA, tapi emang dulu di sekolah selalu yang dokumentasi. Dia selalu dokumentasi kalau ada lomba-lomba antar sekolah. Masih belajar ya, tapi sangat tertarik dengan sport fotografi. Nah, mau dapat duit dari sini gimana Mas? Cara paling mudah adalah ikut lomba foto. Satu, kalau cuma soal mau dapat duit, ikut lomba foto banyak. Kalau mau karir, ya kita harus menunjukkan bahwa misalnya kita capable di bidang itu. Kita pernah juara, kita punya portfolio foto yang bagus,
Itu biasanya bisa kita tawarkan, apalagi kalau misalnya kita kenal dengan manajernya atau dengan apa, kita tawarin aja dulu, mau nggak aku bantuin. Siap. Nanti kalau udah bagus, lama-lama kan ada fee-nya misalnya, atau akan ikut gitu. Yang penting pembuktian dulu cinta terhadap fotografi tersebut, nanti masalah duit sih mengikuti lah. Nah Mas, sekarang masuk ke tahap harapan apa sih yang Mas inginkan? Tahun ini 18 Agustus 2018 kita akan punya event besar Asian Games. Itu menurutku kesempatan bagi teman-teman semua, nggak hanya yang berprofesi jurnalis, tapi mungkin pecinta fotografi untuk belajar. Ada banyak hal menarik di situ. Ada banyak fotografer yang nanti akan bergabung di situ, entah dari negara manapun, kita akan belajar di situ. Itu kesempatan banget bagi kita untuk saling belajar. Yang kedua, untuk bisa eksis di spot fotografi, ya memang kita harus tahu benar jenis permainan, jenis aturan, karena itu akan menentukan semudah apa sih, sesulit apa sih kita ada di game itu misalnya. Gitu ya, ternyata teman-teman, banyak sekali info atau manfaat yang kita dapetin dari ngobrol-ngobrol sama Mas Danu seputar sport fotografi. Dan terima kasih yang sudah nonton. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya dengan tema dan topik yang gak kalah lebih seru, dengan narasumber yang keren-keren juga, dan juga dengan banyak deh pokoknya yang seru-seru. Dan kalian juga bisa bertanya, kirim aja ke email yang ada di sini atau follow sosial media kita. Terima kasih Mas Danu, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ya, thank you, bye.